Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salawatullah alaihi wa salam. Jamaah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Salah satu nikmat yang mungkin insya Allah kita akan menjumpainya, yaitu nikmat dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan insya Allah bulan Ramadan tidak akan lama lagi, kurang lebih sekitar 1 bulan atau 1 bulan lebih dikit. Ya. Dan marilah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan yang luar biasa. Dan bahkan orang yang beramal di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Maka kita perbanyaklah doa untuk agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Insyaallah pada kajian kali ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Yang perlu kita ketahui, apa makna puasa? Apa makna puasa? Secara bahasa maknanya adalah al-imsak anisyai, menahan dari sesuatu. Menahan dari sesuatu. Adapun makna secara agama atau secara syariat, menahan dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa disertai dengan niat. Disertai dengan apa? Niat. Dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nah, ya. Jadi puasa itu adalah menahan apa? Menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa yang lain. Nanti insyaallah juga akan jelaskan apa aja pembatal-pembatal puasa. Nah, di dalam pengertian ini ya, di dalam pengertian ini bisa kita pahami bahwa ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah menahan diri dari makan dan minum, ya, dan pembatal-pembatal puasa yang lain. Nah, ini merupakan rukun, ya, merupakan apa? Rukun yang pertama, ya, menahan dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa yang lain dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini rukun yang pertama. Adapun rukun yang kedua adalah niat, ya, niat, ya. Niat kita, setiap amal itu harus dengan niat. Sebagaimana antum sudah hafal. Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Setiap amal ibadah itu harus dengan niat, ya. Harus pakai niat. Jadi kalau ada orang yang puasa, ya,
tapi niatnya bukan melaksanakan puasa wajib atau puasa sunnah, niatnya untuk apa? Diet misalkan, ya, maka puasanya tidak bernilai ibadah. Ya. Orang yang menahan lapar dan minum, ya, dari pagi sampai malam misalkan, tapi nggak niat puasa, maka tidak bernilai ibadah. Makanya penting, ya, penting harus kita perhatikan tatkala kita mau puasa harus disertai dengan niat, karena itu merupakan rukun yang kedua. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan, ya, adalah apa dalil bahwasanya puasa itu menahan diri dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail." Nah, surat Al-Baqarah ayat 187. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, ya. Makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kalian garis putih dan garis apa? Hitam. Ini maksudnya fajar shadiq. Kalau kita lihat di ufuk itu, ya, tatkala fajar shadiq kita kelihatan seperti garis, ya, warna putih seperti garis seperti itu, ya. Kalau di tempat yang terbuka, kalau di sini mungkin agak susah melihatnya, kecuali mungkin di tempat yang tinggi. Kalau di pantai mungkin bisa kelihatan, ya. Nah, dari terbitnya fajar, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Kapan dimulai malam? Tatkala matahari terbenam, yaitu waktu maghrib. Nah, ya, maka inilah dalil, ya, bahwasanya puasa itu menahan, ya, dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini ada yang perlu kita perhatikan tatkala kita sahur, ya. Tatkala kita sahur, misal setelah bangunnya, ya, 5 menit mau adzan, kemudian dia makan, ya. Kemudian belum selesai dari makan, tiba-tiba adzan. Ya, tiba-tiba adzan. Maka apa yang perlu dilakukan? Dilanjutkan sampai habis, ya, atau dia berhenti? Berhenti, ya. Sesuai dengan apa? Ayat ini. Sesuai dengan ayat ini. Allah menyuruh kita untuk makan dan minum, sampai jelas bagi kita apa? Fajar shadiq. Kalau sudah fajar shadiq maka adzan, ya, maka sudah adzan, sudah masuk waktu subuh, maka berhenti. Kalau kita lagi makan berhenti makannya. Makan yang dalam mulut kalau ada dikeluarkan. Kenapa? Ya, kalau kita makan berarti kita batal. Karena sudah dimulai waktu puasa. Kalau kita makan saat waktu puasa sudah dimulai, ya batal puasanya. Ya, paham sini? Nah, ya, sesuai juga dengan hadis Nabi SAW, ya, yang mana beliau bersabda, "Idza adzana al-bilal, idza adzana al-bilal fil lail, faqulu washrabu hatta adzana ibnu Ummi Maktum." Apabila Bilal adzan tatkala di waktu malam, maka makanlah dan minumlah. Ya, kata Nabi SAW, sampai
Ibnu Ummi Maktum azan. Ya. Ibnu Ummi Maktum azan itu di waktu subuh. Ini sesuai juga dengan hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW memerintahkan kita makan dan minum tatkala apa? Ibnu Ummi Maktum belum azan. Karena azan, karena Abdullah Ibnu Ummi Maktum azan itu di waktu subuh. Ya. Sesuai juga dengan hadis Nabi SAW. Akan tetapi ada pendapat ulama ya yang mengatakan boleh minum tatkala gelas itu sudah dipegang walaupun sudah masuk waktu azan. Ini khusus buat minum, bukan makan ya. Khusus buat minum. Tatkala kita sudah mengangkat gelas ya, kemudian azan, maka boleh kita minum. Karena ada hadisnya ya. Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan azan dan ina atau bejana itu di tangannya, maka janganlah dia meletak bejana tersebut sampai dia menunaikan hajatnya. Artinya tatkala gelas itu sudah di tangan ya, azan masih boleh dia minum ya sampai dia selesai minum. Seberapa dia butuh minumnya maka minumlah. Nah, akan tetapi ya hadis ini sebagai ulama mendhaifkan bahwa hadis ini dhaif. Bahkan jumhur ulama berpendapat bahwasanya kalau sudah ada maka tidak boleh lagi makan dan minum. Paham? Nah, ya lebih berhati-hati ya. Lebih baik kita meninggalkan khilaf yang antara para ulama. Kalau kita sudah dengan azan maka kita selesaikan. Sudah, nggak usah makan dan minum lagi. Bagaimana kalau belum sahur ya, telat bangunnya ya salah sendiri. Kenapa telat bangun? Ya, kenapa dia telat bangun? Ya, maka jangan diulang lagi di kemudian hari. Ya, nah, kemudian masalahnya ya, niat ini maksudnya adalah kemauan kuat. Kemauan kuat untuk melakukan sesuatu itu disebut dengan niat. Maka kapan seseorang berniat kalau puasa itu puasa wajib? Kapan niatnya? Nah, di waktu malam. Ya, niatnya itu di waktu malam. Sampai sebelum subuh, sampai sebelum pada shadiq atau waktu subuh. Maka tatkala seseorang pengen puasa wajib, ya seperti puasa Ramadan, maka perhatikan di malam harinya dia sudah meniatkan untuk puasa. Ya, jangan sampai lupa. Ya, kalau dia belum meniatkan maka nggak boleh puasa wajib atau puasanya tidak akan sah karena niat merupakan rukun. Nah, adapun puasa sunnah, kapan niatnya puasa sunnah? Kapan niatnya? Kalau puasa sunnah dia boleh meniatkan tatkala kapan? Di pagi hari atau bahkan di siang hari. Ya, di pagi hari atau bahkan di siang hari. Bahkan Nabi SAW pernah ya masuk ke salah satu rumah istri beliau ya, dan beliau bertanya apakah ada makanan, maka istri beliau menjawab enggak ada ya, tidak ada. Maka Nabi mengatakan qala fa inni idzan sha'im, kalau begitu saya puasa, dan itu sudah waktu pagi atau waktu siang, bukan waktu malam lagi. Ini menunjukkan bahwasanya kalau niat puasa sunnah itu boleh di waktu malamnya atau di waktu paginya, dengan syarat belum makan dari subuh sampai dia mau puasa. Misal dia jam 9 mau puasa sunnah, kalau dia belum makan dari subuh ya sampai jam 9 tadi, maka boleh dia puasa.
langsung meniatkan langsung puasa itu boleh, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib nggak boleh, ya, dia harus meniatkan dari malam harinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man lam yabit siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang belum meniatkan, ya, puasa sebelum fajar, artinya di waktu malam, maka tidak ada puasa baginya, ya. Dan ini perhatikan masalah niat kita, ya. Kita niat di waktu malam, besok kita buat puasa misalkan. Nah, ini khusus puasa wajib. Dan kalau begitu, apa hukum puasa di bulan Ramadan? Ya, apa hukum puasa di bulan Ramadan? Hukumnya apa? Wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Apa? Diwajibkan puasa. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, dalam ayat ini jelas bahwasanya puasa, ya, yang diwajibkan atas kita adalah puasa Ramadan. Kenapa? Diperkuat dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai apa? Penjelas terhadap petunjuk tersebut. Wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan, ya, bulan Ramadan, maka berpuasalah. Nah, jadi jelas dalam ayat ini bahwa puasa yang diwajibkan atas kita adalah puasa bulan Ramadan, ya, puasa bulan Ramadan. Jadi hukumnya puasa bulan Ramadan adalah apa? Wajib. Maka setiap kita yang sudah balik, ya, dan dia sehat, kuat, ya, bisa puasa, maka wajib bagi dia puasa. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, ya, maka dia wajib mengqadha, ya, menggantinya dengan hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Nah, kemudian juga diperkuat juga dalam hadis Nabi SAW bahwasanya puasa termasuk dari salah satu rukun Islam, ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Ya, Islam dibangun di atas 5 perkara. Ya, yang pertama apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini pertama, syahadat. Kemudian kedua apa? Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, membayar zakat, wa sumu Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Ya, ini rukun yang keempat. Wa hajjul baitillah man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ke Ka'bah. Nah, dalam hadis ini jelas bahwasanya, ya, salah satu rukun Islam adalah puasa. Ini menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan itu apa? Hukumnya wajib. Nah, kemudian pembagian puasa. Ada berapa puasa? Ya, ada berapa bagian puasa? Puasa terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, ya, kalau puasa wajib, apa saja puasa wajib? Nah, ya, yang pertama adalah puasa bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah puasa
nazar, ya. Kemudian yang ketiga adalah puasa kafarat, ya. Puasa membayar denda tatkala dia melakukan pelanggaran, contoh di dalam haji, ya, misalkan dia melakukan pelanggaran, maka dia harus puasa. Nah, ini 3 puasa wajib. Yang pertama puasa bulan Ramadan, kemudian puasa kafarat, kemudian puasa nazar. Adapun puasa sunnah, ya, banyak sekali macam-macam puasa sunnah. Salah satu contohnya yang antum lakukan dari semenjak 2 hari yang lalu sama hari sekarang, 3 hari sudah. Apa itu? Puasa Ayyamul Bid, ya. Puasa Ayyamul Bid. Nah, itu disunnahkan kita untuk puasa di setiap bulannya. Bahkan di dalam hadis disebutkan, ya, pahalanya itu apa? Sehari puasa di bulan, sehari puasa di hari Ayyamul Bid itu pahalanya 10 kali lipat. Ya, 10 puasa, 10 pahala. Kalau 3 hari berarti apa? 30. Berarti antum puasa 3 hari di setiap bulannya seperti puasa 1 tahun penuh. Nah, ini pahalanya luar biasa dan antum sudah lakukan, masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima puasa antum. Nah, sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada Abdullah ibn Amru, sum minasyahri salatata ayyam, puasalah di setiap bulan 3 hari. Fa innal hasanah bi'asyri amsalha, karena kebaikannya dilipatkan 10 kali, ya. Dilipatkan 10 kali. Wa dzalika mithlu siyamad dahr, ya. Itu seperti puasa 1 tahun penuh. Jadi kalau antum puasa 3 hari setiap bulannya, ya, maka antum seperti puasa 1 tahun penuh. Bayangkan, ya, ini bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dengan memberikan apa? Sedikit amal tapi pahalanya luar biasa, banyak pahalanya, ya. Cuma 3 hari setiap bulannya, tapi seperti puasa apa? Satu bulan. Kalau kita lakukan setiap bulan, maka seperti puasa satu tahun. Nah, kemudian puasa sunnah yang lain adalah puasa apa? Senin dan Kamis, ya. Puasa Senin Kamis, kemudian puasa apa lagi? Ya, puasa Daud, kemudian ada lagi puasa hari Arafah, yang mana Nabi SAW menyebutkan, ya, diampuni dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah. Nah, ini kita tunggu nanti, ya, puasa apa? Di hari Arafah. Bagi yang haji maka dia wukuf, enggak puasa, wukuf. Tapi bagi yang enggak haji maka dia apa? Puasa. Disunahkan puasa dan pahalanya luar biasa, apa? Diampunkan dosa-dosanya 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah. Nah, kemudian juga ada puasa di bulan Muharram, ya, memperbanyak puasa di bulan Muharram. Kemudian juga ada puasa apa? Puasa apa? Tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian juga ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, setelah puasa Ramadan. Nah, itulah contoh-contoh atau macam-macam puasa sunnah. Baik, kemudian sekarang kita membahas apa keutamaan orang yang berpuasa. Keutamaan orang berpuasa itu apa keutamaannya? Ya? Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan salat malam pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan penuh harap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka apa? Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di bulan Ramadan itu ada 1 hari atau 1 malam, yaitu namanya apa? Malam Lailatul Qadar. Ya, kalau kita melaksanakan sholat malam atau ibadah-ibadah lain pada malam Lailatul Qadar, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini perlu kita
ya hidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Agar apa? Agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Terlebih lagi di 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian lanjutkan hadisnya, wa man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, dan barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh harta dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya telah lalu. Ya, puasa di bulan Ramadan juga kita akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Maka kita cari keutamaan tersebut. Nah, kemudian juga ya keutamaan yang lain yang menunjukkan keutamaan berpuasa apa? Dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innamas siyamu junnah." Sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Yastajinnu bihal abdu minan nar, yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Nah, makanya kita berupaya puasa, ya. Puasa sunnah kita laksanakan, puasa wajib juga kita laksanakan. Karena utamanya apa? Dapat melindungi seseorang dari siksaan api neraka. Nah, kemudian juga dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Barang siapa yang melakukan puasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Nah, ini juga hadis yang menunjukkan bahwasanya seseorang berpuasa akan dijauhkan dari api neraka, ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan apa? Bahwasanya puasa itu dapat menahan hawa nafsu kita, ya. Sebagaimana Nabi SAW sabda, "Ya ma'syaras syababi, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai segenap pemuda, barang siapa di antara kalian yang bisa menikah, maka menikahlah. Fa'innahu aghaddu lil basar, maka menikah itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Ya, barang siapa yang tidak mampu menikah, maka berpuasalah. Fa'innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu ada apa? Pengekang baginya, artinya bisa menahan nafsunya. Nah, baik. Kemudian juga dalam hadis yang lain bahwasanya di surga ada pintu, namanya pintu apa? Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Sesungguhnya dalam surga itu ada pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Yang masuk ke pintu tersebut adalah orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Kenapa? Karena tatkala dia berpuasa, dia harus menahan dari hal-hal yang haram, ya. Baik itu ucapan maupun perbuatan. Kalau nggak dia tahan, maka puasanya apa? Nah, puasanya bisa batal atau bahkan tidak bernilai sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berpuasa seseorang akan menahan diri dari hal-hal yang haram, ya. Ini menunjukkan puasa salah satu hikmahnya adalah bisa mensucikan dirinya. Karena dengan puasa juga orang akan diampuni, ya, dosa-dosanya. Sebagaimana tadi kita sebutkan keutamaan puasa bisa mensucikan dirinya dari dosa-dosa yang telah lalu. Nah, kemudian juga bisa mensucikan dari akhlak-akhlak yang buruk, ya. Karena dia lagi puasa, ya. Tatkala puasanya mungkin akan menahan dari namanya apa? Ngomong kotor atau mengejek temannya atau menzalimi temannya, gitu kan? Karena dia tahu
dirinya lagi puasa. Kalau dia tidak tahan, ya puasanya nanti bisa tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Bang. Nah, kemudian juga hikmah yang berikutnya apa? Puasa bisa membuat seseorang zuhud terhadap dunia, ya, dan bisa membuat seseorang cinta terhadap akhirat, ya. Kalau seseorang yang biasanya makan, ya, 3 kali dalam sehari, bahkan mungkin 4 kali tatkala puasa, hanya 2 kali. Ini melatih diri untuk zuhud, ya, untuk zuhud terhadap dunia, jangan tamak terhadap dunia, ya. Boleh kita mengambil dunia ini, tapi secukupnya, jangan terlalu tamak, ya. Maka dengan puasa kita dilatih untuk zuhud dan dilatih juga untuk cinta terhadap akhirat, karena dengan berpuasa seseorang akan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga hikmah yang berikutnya apa? Berpuasa dapat membuat seseorang menjadi lembut hatinya terhadap orang-orang miskin. Kenapa? Ya, karena dia tahu tatkala puasa itu ada masyaqqahnya, ada ujiannya, ada beratnya, menahan lapar dan minum, ya, kelaparan. Jadi merasakan, ya, sebagian kesusahan orang-orang miskin. Oh, kayak gini ternyata orang-orang miskin yang nggak bisa makan, ya, sakit rasanya, gitu kan, perutnya menghisap. Dan dia rasakan hal itu, maka dia membuat hatinya menjadi lembut, ya, dan membuat dia menjadi kasihan kepada orang-orang yang tidak mampu. Sehingga kalau dia melihat orang-orang tidak mampu, akan membuat dirinya mau membantu, karena dia tahu rasanya menahan lapar atau kelaparan. Nah, ini hikmah dari berpuasa. Nah, kemudian syarat-syarat orang yang berpuasa, ya, atau orang yang boleh berpuasa itu syarat-syaratnya apa? Ya, yang pertama adalah dia harus muslim. Muslim? Islam. Ya, kalau dia kafir maka puasanya tidak akan sah. Ya, orang kafir tidak wajib beribadah. Orang kafir tidak wajib beribadah. Yang wajib bagi mereka masuk Islam, syahadat. Itu yang wajib bagi mereka, ya, bukan beribadah. Kemudian yang kedua, baligh, ya. Ini syarat yang kedua. Jadi anak-anak yang belum baligh memang tidak diwajibkan puasa, tapi dianjurkan untuk dilatih, terutama yang mau baligh atau dalam umur tamyiz 7 tahun ke atas, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, ya, 11 tahun, ya, dilatih untuk berpuasa. Kalau sudah 12 tahun atau 13 tahun mungkin sudah baligh, maka sudah dilatih lagi, bukan latihan lagi, ya, Pak. Sudah wajib bagi dia puasa, nggak boleh meninggalkan puasa. Maka kalau kita mau melatih anak kita berpuasa kapan? Sebelum baligh. Dilatih anak itu berpuasa. Mungkin di umur 7 tahun dia dapat cuma 10 hari, ya, nggak masalah. Tahun berikutnya umurnya 8 tahun, dapatnya 15 hari, nggak masalah. Tahun berikutnya umurnya 9 tahun, dapat berapa? 20 hari, dan begitu seterusnya, ya. Tatkala sudah baligh dia sudah terbiasa puasa dan tidak ada lagi rasa berat hati, ya, atau dia nggak kuat, nggak ada lagi. Kenapa? Karena sudah dilatih sebelumnya. Terus kemudian syarat yang ketiga adalah berakal, ya, berakal. Nah, karena orang yang tidak berakal atau orang gila misalkan, ya, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan syariat, ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, rufi al-qalam antara tatin, pena diangkat terhadap 3 orang, artinya nggak dicatat dosanya, nggak dicatat amalnya. Siapa? Salah satunya adalah orang yang tidak berakal. Maka syarat orang yang berpuasa adalah harus berakal. Kemudian yang keempat, dia harus sehat, ya. Kalau sakit dan nggak mampu puasa maka tidak wajib puasa, akan tetapi wajib mengganti
menggantikan di hari-hari yang lain atau di bulan-bulan yang lain. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia menggantinya di hari-hari yang lain. Artinya dia boleh apa? Boleh berbuka, ya. Enggak masalah dia tidak puasa, tapi dia qadha, diganti pada hari yang lain. Kemudian kelima, syaratnya adalah dia mukim, bukan dalam keadaan safar, ya. Tapi boleh nggak puasa dalam safar? Boleh, ya. Boleh saja, ya. Selagi tidak apa? Keberatan dianya, ya. Jangan sampai pingsan, apalagi sampai ya membuat dia kritis. Kalau sampai pingsan maka ini nggak bagus, ya. Nggak dianjurkan. Tapi kalau dia kuat maka boleh puasa tatkala dia safar, ya. Nah, yang terakhir adalah ini syarat terakhir bagi perempuan, tidak haid dan tidak nifas. Karena orang yang haid atau orang yang nifas dilarang puasa, dan bukan cuma puasa tapi juga sholat. Nah, inilah syarat-syarat orang yang boleh berpuasa atau yang diwajibkan baginya berpuasa. Nah, baik, itu sudah waktu adzan. Secukupnya kami di sini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر